Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati hafizakumullahu jami'an, sangat banyak teman-teman yang bertanya kepada kami, baik di kajian-kajian dan juga melalui telepon dan lainnya, menanyakan tentang kewajiban haji pada kondisi negara kita saat ini, yang mana antriannya sangat panjang, bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan. Begitu juga cara untuk mendapatkan antrian haji ini dengan cara-cara yang tidak syar'i. Apakah dalam kondisi seperti ini masih wajib kita untuk berhaji? Karena ada sebagian ustadz yang memfatwakan bahwasanya sudah tidak wajib haji. Kita akan bahas perkara ini insyaallah dengan melihat dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Karena ini perkara kontemporer, sehingga untuk menjawabnya kita akan mengembalikan kepada kaidah-kaidah yang dilandaskan pada dalil syar'i. Pertama, kita harus pahami bahwasanya ijma' kaum muslimin bahwasanya haji ini adalah wajib bagi orang yang mampu, bahkan bagian dari rukun Islam yang kelima. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Imran, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Adalah hak bagi Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi mereka-mereka yang telah mampu. Disebutkan dalam Al-Mustadrak oleh Imam Hakim Abu Abdullah rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang mal istita'ah, apa yang dimaksud dengan mampu untuk berhaji, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, az-zadu war-rahilah. Seorang dikatakan memiliki kemampuan untuk berhaji itu jika ia memiliki bekal dan juga kendaraan yang bisa mengantarkannya ke Baitullah. Berarti haji ini bukan kewajiban yang mutlak, tapi kewajiban yang terikat dengan kemampuan seperti yang kita sebutkan tadi. Ketika kita sudah pahami hal ini, kita akan lebih mudah untuk memahami cabang-cabang hukum yang lahir dari perkara-perkara kontemporer. Apakah pada kondisi sekarang, yang mana untuk mendapatkan istita'ah, kemampuan berhaji ini, sulit, atau mungkin terkadang dengan cara-cara yang tidak halal, yang tidak syar'i, apakah kita masih wajib untuk berhaji? Sehingga sebagian ustadz memfatwakan sudah tidak wajib haji. Kita akan bahas insyaallah dengan dua kaidah. Kaidah yang pertama, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, disebutkan oleh Ibnu Najjar dan ulama-ulama sebelumnya dan ulama sampai sekarang, yaitu kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Terkadang suatu amalan yang wajib tidak bisa kita laksanakan dikarenakan ada sesuatu yang lain yang harus kita lakukan. Sehingga sesuatu yang lain yang harus kita lakukan ini, walaupun sebelumnya hukumnya mubah, menjadi wajib karena mengikuti yang wajib yang telah Allah perintahkan. Misalnya, ketika dikumandangkan azan zuhur, maka seorang muslim, laki-laki misalnya, dia wajib untuk sholat zuhur. Ketika dia sudah baligh, aqil, rasyid, dia sudah baligh, aqil, maka dia wajib untuk sholat zuhur. Tapi ternyata pada saat itu, ia tidak memiliki air untuk berwudu dan dia sedang berhadas. Ia tidak memiliki air. Namun ia memiliki uang untuk membeli air, dan di tempat tersebut ada warung yang menjual air. Pada kondisi seperti ini, maka muslim tersebut wajib menggunakan harta yang ia miliki ini, uang yang ia miliki, untuk membeli air tadi. Hukum membeli air pada saat itu adalah wajib. Hukum membeli air pada saat itu adalah wajib. Padahal asalnya membeli air sah-sah saja, seorang ingin beli atau tidak beli terserah dia. Tapi karena sholat ini tidak bisa terrealisasi kecuali dengan wudu, dan wudu pada saat itu tidak ada air yang bisa didapatkan kecuali dengan dibeli, maka membeli air pada saat itu hukumnya wajib
untuk bisa memenuhi kewajiban berwudu, untuk memenuhi syarat sahnya salat. Ini kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kemudian ada kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua adalah kaidah ma la yatimul wujubu illa bihi falaysa biwajib. Suatu kewajiban terkadang Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan kemampuan atau dengan suatu syarat atau suatu mani'. Jika kondisinya demikian, maka ketahuilah kita tidak wajib untuk mengondisikan agar kita memiliki syarat tersebut hingga kita kena wajib melakukan amalan yang Allah sebutkan tadi. Contohnya misalnya, zakat. Zakat ini rukun Islam, disepakati oleh kaum muslimin. Dalilnya dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakat, sangat banyak. Kita semua sudah menghafalnya, walhamdulillah. Pertanyaannya sekarang, kapan zakat ini menjadi wajib? Zakat ini menjadi wajib dikarenakan 4 syarat. Syaratul wujub. Kita akan bahas satu saja sebagai contoh. Di antara syarat wajib zakat adalah nisab. Seorang hartanya tidak akan terkena wajib zakat kecuali harta zakawiyah yang ia miliki telah mencapai nominal paling dasar yang dijadikan oleh syariat untuk harta itu menjadi wajib atau yang disebut dengan nisab. Ketika seorang misalnya sudah memiliki nisab ini, barulah ia wajib mengeluarkan zakat setelah melewati 12 bulan Hijriah dan hartanya ini tidak turun dan tidak berkurang dari nominal nisab. Pertanyaannya sekarang, misalnya seorang memiliki rumah, memiliki mobil dan motor. Nisab zakat itu, zakat harta, kalau kita menggunakan nisab perak, maka hanya sekitar 8 juta. Misalnya seorang memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki motor. Pada mobil, motor, dan rumah yang ia gunakan sebagai konsumsi pribadi, ini tidak kena zakat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, laisa 'alal mar'i fi 'abdihi wala farasihi sadaqah. Tidak ada kewajiban bagi seorang itu pada budaknya, pembantunya, begitu juga pada kendaraannya yang ia gunakan pribadi, tidak ada kewajiban zakat padanya. Maka rumah seseorang tadi, mobil atau motor yang ia miliki, tidak wajib zakat. Tapi pertanyaannya, karena zakat ini berkaitan dengan nisab, apakah orang ini dia wajib untuk mengondisikan agar memiliki duit cash? Karena kalau duit cash sudah mencapai 8 juta, maka dia wajib zakat. Kalau dalam bentuk barang seperti rumah, mobil, dan motor ini tidak kena zakat. Sekarang pertanyaannya, apakah orang ini wajib untuk menjual motornya atau mobilnya agar ia bisa mengondisikan harta cashnya 8 juta? Sehingga kalau dia sudah sampai 8 juta ini nisab perak, maka dia sudah kena wajib zakat. Apakah kita pernah berpikir seperti itu? Tentunya tidak. Kenapa? Karena zakat ini wajib ketika seorang itu sudah memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan pokoknya, kemudian ia menjalani hidupnya normal, dan ternyata Allah masih memberikan kepadanya rezeki lebih. Mencapai nisab, barulah di situ dia berhitung 12 bulan, setelahnya ia wajib mengeluarkan 2,5% dari hartanya yang kena zakat ini. Ini zakat. Begitu juga haji. Haji ini tidak diwajibkan secara mutlak, tapi terkait dengan istita'ah, persis seperti nisab pada zakat. Maka apakah seorang itu wajib menjual rumahnya yang merupakan kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, atau mobilnya atau motornya hanya untuk bisa berhaji? Atau lebih tepatnya hanya untuk bisa memiliki istita'ah, kemampuan berhaji? Jadi bedakan dua hal antara seorang tadi masuk waktu sholat, itu amalannya sudah wajib.
Jadi ketika adzan dikumandangkan, pada saat itu juga setiap muslim laki-laki yang baligh aqil, dia telah terkena wajib sholat. Adapun kita sepanjang kita hidup, kalau kita belum memiliki kemampuan untuk memiliki kendaraan dan perbekalan yang cukup mengantarkan kita ke Mekah, maka tidak ada kewajiban haji bagi kita. Jadi bedakan dua hal ini. Kalau sholat tadi kita wajib membeli air untuk berwudu karena kita sudah memiliki dananya. Ini pada kondisi seorang itu sudah wajib sholat. Sudah wajib sholat. Tapi pada haji ini seorang itu belum wajib haji. Kecuali dia punya kemampuan setelah hidup normal, hartanya masih lebih dan memiliki kemampuan untuk memiliki atau membeli kendaraan dan juga perbekalan, barulah dia wajib haji. Jadi kondisi kita saat ini belum wajib haji. Sehingga kita tidak perlu memaksakan diri sampai mencari dana talangan dari bank-bank yang mereka mengklaim syariah. Padahal skemanya riba. Tidak perlu seorang itu menghancurkan dirinya, membebani dirinya sampai anaknya baru lahir langsung didaftarkan haji. Ini tanattu', ini berlebihan. Ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Allah itu tidak pernah menjadikan agama kita ini berat. Jangan memaksakan diri. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi SAW, apa yang aku perintahkan, lakukan semampu kalian. Jangan membebani diri. Maka kalau seandainya ada ustadz yang mengatakan tidak wajib haji hanya kalau seorang itu dengan cara mendapatkan dana talangan, maka ini benar tidak wajib haji. Karena ma la yatimul wujubu illa bihi falaysa biwajib. Suatu kewajiban, hukum wajib tidak bisa terrealisasi kecuali dengan melakukan sesuatu, maka tidak wajib. Beda dengan hukum membeli air pertama tadi. Ini hukum apakah kita wajib menjual mobil yang kita gunakan kebutuhan pribadi untuk berhaji. Di situ babnya, agar kita bisa sanggup memiliki istita'ah. Maka benar kalau ustadz tersebut mengatakan bahwasanya haji tidak wajib kalau seandainya harus menggunakan dana talangan. Karena itu riba. Tapi kita tahu tentunya pemerintah kita memiliki beberapa skema di dalam mengatur antrian haji ini. Selain dana talangan, dan ini adalah ulah bank-bank syariah, ada dana namanya tabungan haji. Dan tabungan haji ini tahu kami, yang kami baca, ada dua skema, ada wadi'ah dan ada mudharabah. Ada skema tabungan haji yang titip, tidak ada feedback, tidak ada benefit yang didapatkan oleh yang menyimpan. Dan yang kedua adalah mudharabah, ada bagi hasil. Karena ternyata realitanya dalam tabungan-tabungan di bank-bank syariah ini, ternyata hanya namanya saja wadi'ah, titipan, tapi ternyata dipakai oleh bank dan itu namanya utang. Sehingga setiap utang kalau memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman, pemberi utang, maka ini riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Maka seorang dia berusaha untuk kalau ingin mendaftar haji, dia tidak melalui dana talangan karena ini riba jelas. Begitu juga jangan melalui mudharabah karena di dalamnya ada samar-samar. Dia memilih cara dengan saving wadi'ah, hanya titip saja atau hanya memberikan saja tanpa ada keuntungan yang dia dapatkan dari bagi hasil, maka ini jauh lebih selamat. Atau dia memilih skema yang lain, langsung membayar lunas. Dan inilah yang seyogianya harus dilakukan. Kalau seandainya masyarakat di negeri kita ini paham akan kaidah yang kita jelaskan tadi, bahwasanya kita itu tidak perlu mengondisikan untuk bisa wajib. Kalau seandainya semua masyarakat di negeri kita ini paham, maka antrian akan lebih ringan. Tapi yang terjadi, seorang anaknya baru lahir, langsung didaftarkan karena masa tunggunya 30 tahun. Jadi anak ini baru bisa berhaji setelah usia 30 tahun atau mungkin 40 tahun. Akhirnya ketika kita beribadah kepada Allah hanya mengikuti hawa nafsu, akhirnya ibadah ini pun mengalahkan kita menjadi berat. Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, Inna dina yusr, wa la yushadda dina ahadun illa ghalabah. Agama Islam ini adalah agama mudah.
yang Allah berikan kepada kalian. Dan tidaklah seorang berlebih-lebihan di dalam agama ini melakukan sesuatu yang tidak Allah perintahkan, maka agama ini akan mengalahkan mereka. Mereka akan merasakan berat sendiri. Nasallahu salamul afiyah. Maka ini poin yang perlu kita perhatikan, bahwasanya ustadz tersebut tidak salah kalau dari sisi hal ini, yaitu menggunakan dana talangan haji atau yang lainnya menjadi tidak wajib haji. Dan itu benar. Karena kita tidak wajib untuk mengondisikan diri kita agar wajib. Kita tidak wajib untuk mengondisikan diri kita untuk mampu sehingga kita menjadi wajib haji. Tapi kalau kita menjalani hidup kita normal, semua kebutuhan dasar, kebutuhan pokok kita terpenuhi, tapi Allah masih memberikan rezeki bagi kita hingga cukup untuk mendapatkan perbekalan dan kendaraan yang bisa mengantarkan kita ke Baitullah, maka ini yang dikatakan wajib mustati'. Kemudian, poin berikutnya yang akan kita bahas adalah apakah di zaman kita ini masih wajib haji dengan segala seluk-beluk yang kita bahas tadi. Dikarenakan kalau dana talangan kita sudah paham, kita tidak wajib haji. Adapun dengan skema yang lain, ini masih wajib haji bagi mereka yang sudah mampu bayar cash. Tidak perlu menabung. Tapi dengan cash, seorang barulah dikatakan wajib haji. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan masa tunggu? Apakah masa tunggu yang panjang ini membuat kita menjadi gugur wajib hajinya walaupun kita sudah mampu, ataukah tetap wajib haji? Nah, ini akan kita bahas berikutnya. Pada kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban jika tidak bisa terrealisasi kecuali dengan kita melakukan hal yang lain, maka hal yang lain ini menjadi wajib. Seperti tadi contohnya, seorang itu membeli air tidak wajib. Tapi ketika masuk waktu sholat dan dia tidak memiliki air kecuali dengan membeli, maka pada saat itu membeli air hukumnya adalah wajib. Tadi kita sebutkan kapan orang itu tidak wajib dan dia tidak perlu mengondisikan untuk mampu haji. Tidak perlu memaksakan diri. Sekarang kita akan berbicara pada kondisi normal. Seorang sudah memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan dasarnya. Kemudian Allah masih memberikan rezeki baginya sehingga dia sampai kepada level dia memiliki dana untuk bisa membeli perbekalan dan juga kendaraan, dan di antara kendaraan dan perbekalan di zaman kita ini adalah visa yang disediakan oleh pemerintah. Sekarang kondisi yang kita bahas, orang ini sudah memiliki dana. Bukan yang dia baru mau mengusahakan diri untuk wajib, bukan. Itu kita sudah skip, kita sudah selesai tadi. Tapi kondisi orang yang dia sudah memiliki dana. Apakah dia wajib membeli visa dari pemerintah dengan konsekuensi masa tunggu 7 tahun misalnya, ONH plus atau yang lainnya, atau yang reguler dia harus nunggu 20 tahun. Apakah kondisi seperti ini masih wajib? Kondisi seperti ini yang seorang sudah memiliki dana dengan konsekuensi masa tunggu, ini kembali pada kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kondisi pada saat itu dia wajib untuk membeli perbekalan dan kendaraan yang bisa mengantarkannya ke Baitullah pada saat ini melalui pemerintah, karena berhaji itu bersama pemerintah. Ini disebutkan dalam aqaid ahli sunnah wal jamaah. Maka yang harus ia lakukan adalah membeli visa. Kalau perlu harus antri-antri, dan ini tidak masalah, tidak menggugurkan kewajiban. Seperti misalnya kalau seandainya seorang memiliki dana, dikumandangkan azan zuhur, dananya ini cukup untuk membeli air, dan dia sedang berhadat tidak memiliki air yang harus ia beli, tapi ternyata ia dapati di warung yang menjual air ini orang antri. Apakah dia langsung berpindah ke tayamum, gugur tanggung jawab wudhunya, atau dia harus menunggu selama waktu sholat belum masuk waktu asar? Maka pada kondisi seperti ini dia wajib menunggu
untuk membeli air, apalagi kalau dia melihat waktu salat zuhur belum selesai. Dia wajib wujuban. Dia wajib, dia nggak bisa memilih yang lain. Maka dia harus mengantri membeli air ini hingga ketika dia sudah dapatkan, barulah dia berwudu dan dia salat. Dan haji ini fardun muwassa'. Haji ini kewajiban yang Allah jadikan waktunya itu luas. Dan Nabi SAW ketika ditanya, afi kulli am, wahai Rasulullah, apakah kita lakukan setiap tahun? Kata, ternyata tidak, kata Nabi SAW, cukup sekali dalam seumur hidup. Sehingga ketika seorang dia melihat dia memiliki kemampuan saat ini, maka pada saat ini dia wajib untuk membeli cash kepada pemerintah, paket-paket haji yang disediakan oleh pemerintah, reguler ataupun ONH plus. Adapun furada ini kita bahas di video yang lain insyaallah ta'ala. Maka inilah yang seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim. Masa tunggu yang panjang ini secara qaidatul usul tidak menggugurkan kewajiban orang tersebut, karena tentunya seorang ketika dia membeli mungkin masa tunggunya 20 tahun, dia juga nggak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Tapi mudah-mudahan dia masih hidup dan dia bisa melaksanakan haji tersebut. Tapi kalau seandainya dia telah membayar, dia telah berniat jujur, tapi ternyata Allah memanggilnya lebih cepat, wafat lebih cepat, maka faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia belum berhaji, keburu meninggal misalnya. Di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil madinati ikhwanakum ma sirtum masiratan wa la qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajr habasahumul udzur." Di kota Madinah ada saudara-saudara kita yang pada saat itu Rasulullah sedang safar di perjalanan menanjak bukit, menuruni lembah dalam rangka berjihad. Tapi kata Rasulullah, di Madinah ada saudara-saudara kita yang tetap mendapatkan pahala persis setiap langkah yang kita lewati, mereka mendapatkan pahala padahal mereka cuma duduk-duduk di Madinah. Mereka tidak ikut berjihad, tidak ikut melewati safar seperti kita yang melelahkan. Tapi pahalanya sama. Kata Rasulullah, ini dikarenakan niat hati mereka jujur ingin ikut berjihad bersama kita, hanya saja mereka terhalangi oleh uzur. Maka ini fiqih di dalam agama kita, hendaknya seorang tidak memaksakan diri sehingga melakukan yang haram untuk mencapai al-istita'ah, kemampuan dalam berhaji, tapi seorang yang sudah Allah berikan kemampuan setelah memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan pokoknya, hendaknya ia manfaatkan apa yang Allah berikan ini berupa rezeki untuk segera mendaftarkan di paket-paket yang dibuat oleh pemerintah kita melalui Kementerian Agama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita semua untuk berhaji. Demikian wallahu a'lam.